Baik, terima kasih Minaria dan selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pak Ruli Wisnubroto langsung di Studio Meraset Sekuritas Indonesia untuk membahas makro update mengenai data inflasi di bulan Januari 2024. Halo, selamat pagi Pak Ruli. Selamat pagi Glenda, Ah, selamat pagi sahabat Meraset. Baik, apa kabar nih Pak Ruli? Baik sekali, pagi yang cerah ya. Pagi yang cerah dan kita hari ini sepertinya akan membahas mengenai data inflasi 2024 terutama di bulan Januari kemarin ya Pak ya. Oke, baru rilis dan gimana tuh kira-kira performanya? Ya, jadi kalau kita lihat dari inflasi ya, ini cukup cerah juga sebenarnya. Jadi inflasinya memang relatif lebih stabil ya. Kalau kita perhatikan ya mungkin langsung di slide 1. Jadi yang pertama yang bisa saya share ya, mungkin BPS kemarin itu mengatakan bahwa mereka merubah metode perhitungannya yang tadinya tahun dasar di tahun 2018 menjadi di tahun 2022 ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan sepanjang beberapa bulan terakhir ya sampai dengan di awal tahun 2024 ini relatif stabil kalau kita lihat dari sisi indeks harga konsumen maupun dari inflasi inti. Dan kedua indikator ini merupakan salah satu yang menjadi perhatian ya, jadi biasanya memiliki market impact yang besar karena ini menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi suatu negara ya, dalam hal ini Indonesia itu sangat baik, sangat terkendali. Oke, kalau kita ngelihat di tren inflasi sekarang Pak, faktor penting apa aja sih yang harus kita perhatiin? Mungkin langsung ke slide berikutnya ya. Ya, jadi kalau kita lihat memang kita bagi berdasarkan beberapa komponen ya. Ada yang biasanya komponen inflasi inti, kemudian harga-harga yang diatur pemerintah ya, atau biasa administered price, dan juga mungkin yang terakhir yang perlu kita perhatikan memang karena adanya fluktuasi harga pangan yang kita alami dalam beberapa bulan terakhir ya, terutama kalau sampai dengan bulan Januari karena adanya kondisi cuaca yang tidak menentu, kita lihat ada kenaikan dari sisi volatile yang biasanya memang yang berpengaruh adalah yang pertama bahan pangan, yang kedua adalah harga minyak ya. Jadi kalau kita lihat harga minyak dunia di sepanjang sejak beberapa bulan terakhir, kita lihat tercatat masih cukup stabil, namun di sisi lain memang yang menjadi perhatian saat ini adalah dari kenaikan harga-harga bahan makanan. Jadi volatile food ya, salah satu komponen dari inflasi itu mengalami kenaikan dan kembali berada di atas 7%. Dan mengingat kondisi iklim ya, kita sedang mengalami El Nino, ke depan sepertinya hal ini masih akan tetap berpengaruh kepada produksi pangan ya, terutama ada beberapa yang menjadi perhatian penting kalau di Indonesia itu yaitu beras, kemudian daging ayam, cabai merah, cabai rawit. Jadi kalau kita lihat sepanjang bulan Desember dan Januari ini memang harga beras mengalami kenaikan cukup signifikan, dan di bulan Januari sendiri masih ada kenaikan sebesar 2% secara month on month. Jadi di bulan Februari memang kalau kita lihat ada sedikit perbaikan dari sisi curah hujannya agak sedikit meningkat ya, sehingga kita harapkan di bulan Februari volatile food inflation itu akan lebih manageable. Oke, kalau kita ngomongin market, kita nggak ngomongin mengenai dampaknya juga nih dari inflasi terhadap market. Seperti apa nih ke depannya Pak? Ya, mungkin next ke slide berikutnya. Ini yang seperti saya sampaikan tadi ya, jadi memang ada faktor kenaikan harga-harga bahan makanan. Mungkin next lagi. Yang paling diperhatikan oleh market itu adalah impact-nya terhadap kebijakan moneter. Jadi pasar saat ini sedang menunggu kapan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga, dan ini biasanya memang akan direspon sangat positif oleh market. Jadi kalau kita melihat perkembangan inflasi dalam beberapa bulan terakhir, seharusnya kalau kita lihat ruang bagi penurunan suku bunga itu sangat terbuka ya, apalagi tahun ini Bank Indonesia itu menargetkan atau memperkirakan rentang pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dibandingkan dengan di tahun 2023, yaitu sebesar 4,7 hingga 5,5%. Sehingga kalau kita lihat berbagai kebijakan ya, biasanya ini bauran kebijakan, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan lain-lain itu akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi memang saat ini kalau kita lihat kondisi ekonomi sedang cenderung melambat karena Bank Indonesia itu sudah melakukan pengetatan moneter yang dilakukan sejak tahun 2022, dan ini impact-nya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Mungkin next. Namun memang saat ini yang menjadi perhatian Bank Indonesia adalah volatilitas nilai tukar ya. Saat ini kembali di sepanjang bulan Januari ini kecenderungan mengalami depresiasi, dan dalam beberapa hari terakhir rupiah itu
diperdagangkan di kisaran 15.700, 15.800. Dan ini seperti disampaikan tadi sebelumnya ya, bahwa memang ini sangat terkait dengan kebijakan atau arah kebijakan moneter di Amerika Serikat. Dan The Fed sendiri memang kemarin sudah memberi sinyal bahwa tahun ini kemungkinan besar memang akan diturunkan, cuman permasalahannya adalah kapan. Jadi semakin cepat tanda-tanda perekonomian Amerika itu melambat, kemudian inflasinya terus terkendali, kita merasa bahwa ada kemungkinan The Fed itu menurunkan suku bunga di bulan Juni 2024 ini. Jadi impact-nya seharusnya ke depan ya, meskipun saat ini volatilitasnya masih tinggi, namun beberapa bulan ke depan kita perkirakan rupiah akan lebih stabil. Mungkin next. Dan memang dalam jangka pendek ya, kalau kita lihat dalam sebulan 2 bulan ketika The Fed masih belum jelas ya kapan akan menurunkan suku bunga, volatilitasnya masih akan tetap tinggi. Dan Bank Indonesia kemungkinan masih akan tetap melakukan intervensi ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun kalau kita ke depan ya, mungkin sampai dengan bulan Februari, Maret, April, apabila rupiah itu akan semakin stabil dengan syarat inflasinya juga tetap stabil, saya rasa Bank Indonesia ini akan menurunkan suku bunga bisa lebih cepat dibandingkan dengan The Fed ya, mungkin di bulan April atau di bulan Mei. Dan ini impact-nya akan sangat positif baik di pasar obligasi maupun di pasar saham. Dan kalau kita cukup optimis bahwa dengan tahun ini adalah tahun pemangkasan suku bunga, maka impact terhadap IHSG juga akan sangat baik, akan sangat bullish. Oke, berikut pembahasan dari kita pagi hari ini ya Pak. Dan kira-kira ada kisi-kisi nggak nih bakal diturunin di Maret atau nggak? Mengingat kayaknya Fed rate itu bakal mundur nih penurunan suku bunganya. Ya, kalau Fed rate memang yang sangat diharapkan market tadinya Maret ya, dengan adanya sinyal ya kemarin Jerome Powell sendiri memberi semacam petunjuk ya bahwa kemungkinan Maret itu terlalu cepat ya, mengingat kondisi ekonomi di Amerika saat ini masih cukup kuat ya, dengan tingkat pengangguran yang masih sangat rendah. Saya rasa kalau mereka terlalu cepat menurunkan suku bunga itu akan berisiko untuk menyebabkan inflasi kembali mengalami kenaikan. Namun mungkin hari ini itu akan diumumkan ya data non-farm payroll yang memang memiliki market impact yang sangat besar. Dan kalau diperkirakan mungkin akan ada penurunan ya dari 216.000 di bulan Desember menjadi sekitar 170 sampai 180. Dan kita lihat mungkin kalau misalkan lebih rendah, saya rasa ini akan sangat positif disambut oleh market. Namun kalau misalkan yang terjadi sebaliknya, mungkin ada sedikit koreksi ya. Oke, kalau untuk BI rate sendiri apakah tetap nih proyeksinya di Maret atau first half? Saya rasa akan besar kemungkinan akan dilakukan pemangkasan di semester 1 ya, mungkin sebelum semester 1 berakhir ini, karena memang saat ini ekonomi Indonesia siklusnya sedang mengalami perlambatan dan sangat membutuhkan stimulus dari kebijakan moneter yang sudah diperketat selama kurang lebih hampir lebih dari 1 tahun terakhir lah. Jadi memang kondisi ekonomi kita membutuhkan cukup banyak stimulus. Dan kita juga sebagai pelaku pasar membutuhkan dan menunggu trigger ini ya Pak, supaya marketnya jauh lebih semangat lagi. Sekali. Baik, terima kasih atas pembahasannya pagi hari ini Pak Ruli.